Negara tetangga Israel, Yordania merasa terusik di tengah memanasnya konflik Iran dan negara Zionis. Yordania pun menegaskan bahwa wilayah udaranya bukan medan tempur negara yang berkonflik tersebut. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdullahian pada Jumat 19 April. Adapun pernyataan ini disampaikan menyusul laporan adanya serangan Israel ke kota Isfahan di Iran Tengah pada Kamis lalu. Melansir Middle East Eye, Safadi menekankan bahwa pihaknya akan mengambil tindak tegas jika Iran maupun Israel melanggar wilayah udara Yordania untuk menyerang satu sama lain. Dalam kesempatan itu, Menlu Yordania juga menyatakan kepada Menlu Iran terkait pentingnya meredakan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Merespon Safadi, Abdullahian mengatakan bahwa Iran menghargai pendirian Yordania dan perhatiannya terhadap keamanan domestik serta keamanan kawasan. Pemerintah Yordania sebelumnya juga sudah menegaskan siap menangani ancaman dari udara setelah mendeteksi dan mencegah pesawat nirawak yang melanggar wilayah udara negara tersebut. Sebelumnya sempat dibuat geger oleh media-media Amerika Serikat dan beberapa sekutu Israel terkait serangan di dua pangkalan udara Iran Tengah di Isfahan pada Jumat 19 April. Ledakan keras di Iran itu disebut-sebut sebagai serangan balasan Israel terhadap Teheran. Namun belakangan klaim tersebut dibantah oleh pihak Iran. Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdullahian pada Sabtu 20 April 2024 mengatakan insiden yang terjadi di Isfahan bukanlah serangan melainkan quadcopter mirip mainan anak-anak yang ditembak jatuh. Menurutnya ada 2 atau 3 quadcopter yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Abdullahian mengatakan hingga saat ini tidak ada satu pihak pun yang mengaku bertanggung jawab atas penerbangan quadcopter tersebut. Lebih lanjut, pihaknya juga belum mengetahui apakah quadcopter itu berkaitan dengan rezim Israel. Namun, jika benda tersebut berkaitan dengan Israel yang bermaksud menyerang kepentingan Teheran, Menteri Luar Negeri Iran menegaskan akan membalasnya segera mungkin dengan kekuatan penuh. Italia menyebut Amerika Serikat menerima informasi Israel hendak menyerang Iran pada Jumat 19 April. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani dalam pertemuan Menlu G7 di Capri. Tajani mengatakan Amerika Serikat memberitahu para Menlu G7 bahwa negaranya menerima informasi tersebut di menit-menit terakhir sebelum Israel melancarkan serangan drone ke Iran. Di sisi lain, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken memilih bungkam terkait laporan tersebut. Ia menolak mengonfirmasi bahwa serangan drone terhadap beberapa wilayah di Iran benar-benar dilakukan Israel. Blinken hanya menegaskan bahwa AS tidak terlibat dalam serangan pembalasan Israel ke Iran. Ketika diminta untuk menggambarkan hubungan Amerika Serikat-Israel saat ini, Blinken mencatat bahwa Israel membuat keputusannya sendiri dan Amerika Serikat berkomitmen terhadap keamanannya. Serangan Israel ke Iran pada Jumat menjadi perhatian dunia hingga memaksa G7 mengubah agenda pertemuan mereka di hari itu untuk memberikan tanggapan. Dalam pernyataan bersama, para Menlu G7 mendesak semua pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Iran membantah ledakan di pangkalan udara Isfahan yang terjadi pada Jumat 19 April 2024 adalah serangan. Penyebab ledakan itu karena penerbangan quadcopter mirip mainan anak-anak yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdullahian dalam wawancaranya pada Sabtu 20 April. Abdullahian menegaskan insiden yang sempat menggemparkan dunia itu bukan serangan rudal. Ia menjelaskan saat itu pihaknya melihat 2 atau 3 quadcopter yang terbang di area terbatas di Isfahan. Merespon hal itu, sistem pertahanan udara Teheran langsung diaktifkan. Beberapa quadcopter tersebut langsung ditembak jatuh hingga menyebabkan ledakan. Abdullahian mengatakan hingga saat ini tidak ada satu pihak pun yang mengaku bertanggung jawab atas penerbangan quadcopter tersebut. Teheran menduga ada penyusup yang berusaha masuk wilayahnya. Lebih lanjut, pihaknya juga belum mengetahui apakah quadcopter itu berkaitan dengan rezim Israel. Namun jika benda tersebut berkaitan dengan Israel yang bermaksud menyerang kepentingan Teheran, Menlu Iran menegaskan akan membalasnya segera dengan kekuatan penuh. Pemerintah Israel mendadak menggelar rapat internal pada Selasa 16 April 2024. Rapat tersebut tidak berbicara terkait peperangan, melainkan membahas soal kabar Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag
akan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adapun alasan dikeluarkannya surat perintah penangkapan tersebut karena kejahatan perang di Gaza, Palestina. Petinggi Israel tengah dilanda kekhawatiran atas kabar bakal dikeluarkannya surat penangkapan terhadap dirinya. Surat penangkapan skala besar itu disebut akan dikeluarkan pada akhir bulan depan. Dalam rapat dadakan turut hadir tokoh dan elit politik dan hukum tertinggi di Israel. Para petinggi Israel membahas skenario untuk menghadapi kekhawatiran dan ketakutan tersebut. Saluran Israel mengonfirmasi bahwa Netanyahu meminta Menteri Luar Negeri Inggris dan Jerman untuk melakukan intervensi guna mencegah dikeluarkannya surat penangkapan oleh ICC. Rapat tersebut juga mengangkat isu krisis kemanusiaan di Gaza dan pernyataan beberapa negara bahwa Israel melanggar hukum internasional serta memperlakukan penduduk sipil di jalur Gaza dengan cara yang melanggar pasal keempat Konvensi Jenewa. Di akhir rapat diambil keputusan untuk mengambil beberapa tindakan mendesak pada menit-menit akhir dengan ICC dan partai politik berpengaruh untuk mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan. Irak menuding Israel dan Amerika Serikat dalam serangan terhadap pangkalan militer Kalsu di Musayib Selatan ibu kota Irak pada Sabtu 20 April 2024. Merespon hal itu, Israel dan Amerika Serikat kompak membantah terlibat dalam serangan di Irak. Seorang pejabat rezim Zionis di Kementerian Perang mengklaim Israel tidak ada kaitan apapun dalam serangan ke markas Has al-Shabi. Pemerintah Amerika Serikat juga membantah bahwa pasukannya terlibat dalam serangan tersebut. Kepada Pusat Militer Amerika Serikat di Timur Tengah, CENTCOM menyebut laporan-laporan tentang serangan udara pasukan Amerika Serikat ke sebuah markas Has al-Shabi di Irak tidak benar. Sebelumnya diberitakan seorang tentara tewas dan 8 lainnya terluka imbas serangan di pangkalan militer PMF. Surat kabar Al-Mayadin menyebut serangan Israel ini menargetkan pintu masuk utama pangkalan dan kantor milik PMF. Diduga serangan dilakukan menggunakan rudal yang ditembakkan melalui jet tempur. Perlawanan Irak pun melakukan operasi balasan terhadap pelabuhan Eilat pada Sabtu 20 April. Diketahui pangkalan militer Kalsu merupakan markas bersama Angkatan Bersenjata Irak, aparat kepolisian dan pasukan Hash al-Shabi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali mempersiapkan bantuan senjata untuk sekutunya yakni Israel. Tak tanggung-tanggung total bantuan Amerika Serikat senilai 17 miliar dolar dalam bentuk bantuan pertahanan kepada Israel. Anggaran tersebut disahkan DPR bersama dengan bantuan yang digelontorkan kepada sekutu lainnya seperti Ukraina, Taiwan, dan Israel. DPR Amerika Serikat pada Sabtu 20 April mengesahkan paket legislatif senilai 95 miliar dolar. Jumlahnya termasuk 17 miliar dolar ke Israel, 9 miliar dolar untuk bantuan kemanusiaan ke rakyat Gaza dan daerah-daerah lain yang dilanda perang. Keputusan akhir mengenai alokasi dana ada di tangan Gedung Putih, dengan para analis memperkirakan sekitar 2 miliar dolar akan disalurkan ke Gaza. Dari bantuan kepada Israel, sekitar 5,2 miliar dolar akan digunakan untuk melengkapi dan memperluas sistem pertahanan rudal dan roket Israel. Sementara 3,5 miliar dolar lainnya akan digunakan untuk pembelian sistem persenjataan canggih. 1 miliar dolar untuk meningkatkan produksi senjata, 4,4 miliar dolar untuk pasukan dan layanan pertahanan lainnya yang diberikan kepada Israel, dan sekitar 2,4 miliar dolar untuk operasi Amerika Serikat di wilayah tersebut di tengah perang Gaza. Senat diperkirakan akan meloloskan undang-undang tersebut minggu depan dan mengirimkannya ke Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang. RUU tersebut juga akan melarang dana disalurkan ke Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB yang memberikan dukungan kepada pengungsi Palestina. Setidaknya 3 pejuang Hizbullah tewas dan 2 lainnya terluka parah imbas serangan Israel terhadap rumah di Lebanon Selatan. Serangan itu tepatnya di daerah Al-Jebain pada Sabtu 20 April. Demikian disampaikan sumber yang dekat dengan kelompok yang didukung Iran pada AFP. Sementara dalam rekaman yang beredar, terlihat asap mengepul di kota Jebain usai serangan tersebut. Mobil ambulans bergegas menuju daerah tersebut untuk membawa para korban tewas maupun luka. Sebagai tanggapan atas serangan musuh, Hizbullah menyerang 2 bangunan yang digunakan oleh tentara IDF di Metula dan Shlomi di Israel Utara.
حضر طلع رئيسات. Amerika Serikat mengatakan siap memberikan sanksi kepada unit IDF yang terkenal kejam. Ini merupakan pertama kalinya Amerika Serikat memberi hukuman kepada sekutunya Israel. Merespon langkah ini, Israel pun sangat terkejut dan marah. Langkah ini menyusul unit IDF Netzah Yehuda atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di tepi barat. Pemerintah Joe Biden dijadwalkan mengumumkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda pada Sabtu 20 April. Rencana Amerika Serikat ini mendapat tanggapan pedas dari para pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu menilai niat sanksi Amerika Serikat terhadap unit di IDF itu adalah moral yang rendah. Ia pun berkomitmen untuk melawan langkah tersebut. Sementara Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengatakan bahwa unit infanteri itu adalah bagian integral dari IDF dan terikat oleh hukum militer dan internasional. Ia menambahkan bahwa Israel memiliki pengadilan yang kuat dan independen yang mampu menangani dugaan pelanggaran. Mengutip sumber Amerika, sanksi tersebut akan melarang pengiriman senjata Amerika Serikat ke unit infanteri yang sebagian besar ultra-ortodoks. Selain itu juga mencegah tentaranya berlatih dengan pasukan Amerika Serikat atau mengambil bagian dalam kegiatan apapun yang didanai oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat diam-diam mengerahkan rudal microwave yang mampu melumpuhkan fasilitas nuklir Iran. Tidak diketahui tepatnya Amerika Serikat mengerahkan senjata tersebut. Namun ada 20 rudal telah beroperasi dan siap untuk menghancurkan sasaran militer apapun. Senjata gelombang mikro berkekuatan tinggi tersebut dikenal sebagai Counter Electronic High Power Microwave Advanced Missile Project atau CHAMM. Rudal ini dibuat oleh Phantom Works Boeing untuk Laboratorium Penelitian Angkatan Udara Amerika Serikat. CHAMM pertama kali diuji pada tahun 2012 dan beroperasi sejak 2019. CHAMM dilengkapi dengan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan dikirimkan oleh pesawat pengebom B-52. Begitu memasuki wilayah udara musuh, rudal tersebut akan tetap berada pada posisi rendah dan memancarkan energi gelombang mikro berkekuatan tinggi yang diarahkan ke perangkat target. Hal ini pada akhirnya menggoreng dan menghancurkan kemampuan militer musuh tanpa harus menggunakan bahan peledak dan menimbulkan korban jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.